Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada hari Selasa 30 Maret 2021 tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 38, berbicara demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala di dogma tunasida, macai marsaksi tutu dorohaku, hirana tedo, dison mahamu, dungo rap dohot au. Firman hari ini merupakan ucapan Yesus yang diucapkan kepada Petrus dan dua murid yang lain ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus berdoa akan apa yang mau terjadi kepadanya. Peristiwa Getsemani adalah peristiwa pergumulan dan pergulatan batin dalam kehidupan Yesus. Dari Taman Getsemani, penderitaan Yesus akan dimulai. Yesus meminta kepada Petrus dan dua murid yang lain untuk berjaga-jaga, sebab Yesus merasa waktunya akan tiba. Seorang filsuf berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok. Apa yang diminta Yesus kepada para muridnya untuk berjaga-jaga, itu juga yang diminta Yesus pada kita hari ini dan seterusnya untuk berjaga-jaga. Seorang filsuf pernah bertutur bahwa hidup ini terletak di antara B dan D, yakni antara kelahiran birth dan kematian death. Di tengah-tengah B dan D adalah C, choice, pilihan. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang memancing kita untuk merespons dengan perilaku tertentu. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mana kadang pilihan itu membuat kita jauh dari Tuhan dan kadang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah dari serangan iblis yang kapan saja bisa menyerang kita. Berjaga-jagalah dari kemajuan zaman, kecanggihan teknologi yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang menawarkan pilihan-pilihan yang kita mau pilih. Berjaga-jaga berarti senantiasa melihat, watch out, jangan lengah. Jika kita sadar kita sedang berada dalam keadaan perang yang senantiasa menyerang kita kapan saja, tidak melihat bagaimana situasi kita. Kiranya Tuhan benar-benar menjadi pendamping kita ketika kita berjaga-jaga. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom.